Kalian pasti nggak asing dengan nama tafsir at-Tabari. Nah, ketika kita nge-search penafsiran Al-Quran, salah satunya kalau di Google gitu, pasti tafsir at-Tabari menjadi salah satu tafsir yang muncul paling atas. Kemudian kalau kita merujuk ke jurnal-jurnal tafsir pun, tafsir at-Tabari itu selalu banyak dikutip oleh para penulis. Nah, sebenarnya siapa sih at-Tabari itu sendiri dan kenapa tafsirnya begitu fenomenal? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Qurani. Nah, pada kesempatan kali ini kita sedikit banyak akan membahas terkait dengan tafsir at-Tabari. Jadi seperti apa sih tafsir at-Tabari itu, karakteristiknya, kemudian sistematikanya, kemudian dari at-Tabarinya sendiri, apa biografi dari at-Tabari, siapa sebenarnya at-Tabari itu, hidup di zaman mana. Nah, kita akan bahas itu kurang lebihnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seorang syekh ahli sejarah. Boleh diperkenalkan diri Anda, Syekh? Khair. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ana Syekh Kulan Frugo. Saya asalnya dari Aljazair sana, gitu. Saya ahli sejarah, ahli jualan juga, masya Allah, gitu. 2 biji Prabowo 650.000, Masya Allah, Masya Allah. Jokowi boleh, Anies boleh, Prabowo boleh, Ganjar boleh, Masya Allah. Terima kasih. Jadi teman-teman, ada beberapa yang ingin saya tanyakan langsung kepada ahli sejarahnya. Yang pertama, jadi siapa sih sebenarnya at-Tabari itu sendiri gitu, dan juga dari mana asalnya, kemudian kenapa dia menjadi seorang mufasir dan sebagainya, mohon dijelaskan, Syekh. Khair. Terima kasih. Jadi gini, ente Ini pas ngomongnya bisa biasa aja guys. aku asli ini bukan orang Arab. bisa. Arab dengan saya Kulon Progo. Nggak, saya ngomongnya biasa aja ya. Iya, santai aja. Saja. Kita jelasin tentang biografinya dari Ibnu Jarir at-Tabari. Nah, tafsir at-Tabari itu teman-teman, tafsir at-Tabari adalah tafsir, nah ini aja ya, tafsir at-Tabari itu tafsir Al-Quran karya Imam at-Tabari. Imam at-Tabari itu nama panjangnya atau nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Ghalib at-Tabari al-Amuli. Nah, kenapa kok bisa disebut sebagai at-Tabari? Itu dinisbatkan dari tempat lahirnya beliau. Beliau lahir di Al-Amuli, kota Amul, subkotanya dari Tabaristan itu. Nah, sekarang itu di daerah Iran, makanya dia dinamai sebagai at-Tabari. Nah, kemudian kalau membahas tentang tahun lahirnya, beliau lahir di tahun 224 Hijriah atau sekitar 838 Masehi sampai 838 sampai 839 Masehi, di kisaran tahun itu, Mas, gitu. Nah, kemudian karena lahir di tahun itu, kita dapat simpulkan bahwa at-Tabari itu lahir di masa dinasti Abbasiyah. Yang kita tahu, dinasti Abbasiyah pada saat itu adalah tolak ukur bahwa pada saat itu adalah kemajuan studi Islam, kemajuan ilmu pengetahuan baik umum maupun ilmu pengetahuan agama. Di situ juga ada Baitul Hikmah gitu pada masa Khalifah Al-Ma'mun pada saat itu. Nah, kemudian karena di rentang 3 sampai 6 Hijriah tadi, itu menyebabkan at-Tabari tumbuh dalam lokasi atau secara
secara sosiografisnya itu sangat mendukung At-Tabari dalam pengembangan ilmu pengetahuannya. Jadi Imam At-Tabari itu Mas hafal Quran di umur 7 tahun. Nah kemudian di umur 8 tahun beliau sudah ditunjuk menjadi imam di masjid daerahnya. Di umur 9 tahun itu mulai menekuni ilmu hadis. Jadi sebenarnya kalau terkait dengan ilmu hadis ini sudah kayak umum. Pada saat itu anak-anak belajar ilmu hadis itu justru malah kayak kewajiban gitu. Itu yang menjadi sarinya. Jadi di umur 9 tahun beliau sudah menekuni ilmu hadis. Salah satu faktor lainnya juga adalah ada sebuah kisah bahwa orang tua dari Ibnu Jarir At-Tabari, bapaknya itu pernah bermimpi kepada Rasulullah. Jadi mimpi, di dalam mimpinya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia berhadapan dengannya. Di hadapannya itu ada anak kecil, yaitu anaknya alias At-Tabari kecil, membawa sekantung batu. Kemudian batu-batu itu dilempar. Nah setelah itu, karena kita tahu bahwa ketika mimpi kepada Rasulullah, mimpi bertemu dengan Rasulullah adalah mimpi yang nyata, maka bapak dari Imam At-Tabari kecil itu mendatangi seorang ahli takwil mimpi. Kemudian si ahli takwil mimpi itu berkata, anakmu nanti akan menjadi orang yang alim, anakmu nanti akan menjadi salah satu orang yang menjaga syariat hukum Islam, seperti itu. Maka dari itu, di sisi lain juga bapaknya At-Tabari itu juga mampu secara finansial, maka sudah dari kecil diberikan pembelajaran khususnya terkait agama, khususnya lagi terkait ilmu hadis yang sangat mendalam oleh bapaknya. Kemudian setelah itu At-Tabari melakukan traveling of knowledge atau perjalanan menimba ilmu sampai ke Mesir, sampai ke Baghdad, sampai ke Syria dan sebagainya. Kemudian dia menjadi seorang yang alim di Baghdad. Jadi Baghdad itu ada kayak halaqah-halaqah keilmuan seperti itu. Nah At-Tabari itu salah satu pengisinya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah mengapa beliau itu membuat tafsir Al-Quran. Ini At-Tabari itu dijuluki sebagai bapaknya ilmu tafsir, karena pada saat itu tafsir At-Tabari merupakan salah satu tafsir terlengkap pertama yang dibukukan oleh umat Islam, seperti itu. Mungkin sebelum-sebelumnya udah ada tafsir dengan corak-corak lain atau dengan berbagai metode lain, tapi yang secara sistematika itu full membahas dari juz 1 sampai juz 30 dan populer pada saat itu adalah tafsir At-Tabari. Sebenarnya karena fokusnya ke hadis sebelumnya, At-Tabari itu memiliki keinginan untuk membuat tafsir Al-Quran, jadi kitab khusus yang membahas tafsir. Imam At-Tabari juga membahas sejarah, juga membahas ilmu kebahasaan juga, dan masih banyak bidang keilmuan yang dikuasai oleh At-Tabari. Nah ini salah satunya adalah beliau minat di tafsir, kemudian mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan tafsir, kemudian menjadikannya buku tafsir gitu. Nah Syekh, sekarang kita ke kitab tafsirnya itu ya, kitab tafsir At-Tabari. Kita kan tadi sudah dijelaskan oleh Syekh terkait dengan biografinya Ibnu Jarir At-Tabari itu sendiri. Sekarang kita ke pembahasan kitab tafsirnya At-Tabari ini. Nah, tafsir At-Tabari itu kan tafsir yang dengan metode bil maksur ya. Iya. Oh iya, teman-teman, metode bil maksur itu adalah cara menafsirkan Al-Quran yang bergantung kepada periwayatan gitu. Artinya apa? Dalam kitab tafsir At-Tabari itu sendiri, Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat itu dengan mengambil penafsiran dari periwayatan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan juga kepada para tabi'in. Nah ini yang ingin saya tanyakan, Syekh, apakah dalam
penafsiran tersebut atau dalam kitab tafsir atau bari itu riwayat-riwayat yang dipakai itu sudah termasuk riwayat yang istilahnya sahih gitu, atau masih terdapat hadis-hadis maudhu di dalamnya, mohon dijelaskan. Nah, oke. Jadi gini Mas, kalau kita membahas terkait dengan tafsir atau bari, jadi sebelumnya tafsir atau bari ini kan adalah tafsir Al-Quran pertama yang lengkap. Jadi dia dijadikan rujukan bagi mufasir-mufasir setelahnya. Nah, jadi dalam tafsir atau bari itu beliau menghimpun semua periwayatan tentang penafsiran Al-Quran. Otomatis hadis yang ada di sini itu belum tentu hadis yang sahih semuanya. Nah, ini nanti menjadi salah satu kekurangannya dari tafsir atau bari itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya masih terdapat berbagai Israiliyat yang termuat di dalam tafsir tersebut, yang merupakan itu hadis-hadis yang hadis-hadis maudhu yang disandarkan kepada Nabi, atau periwayatannya yang kurang jelas, seperti periwayatan dari Ka'ab al-Ahbar atau Wahab bin Munabbih, itu masih dimasukkan di situ. Karena apa? Itu ibarat apa ya? Karena ini merupakan tafsir pertama atau bari berusaha untuk menghimpun semua yang terkait dengan penafsiran Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah belum adanya kayak urgensi untuk mengklasifikasikan hadis-hadis pada saat itu, karena pada saat itu keilmuan Islam itu istilahnya masih top gitu. Jadi masih orang itu kalau baca, oh ini kategori hadisnya adalah hadis apa yang masuk ke dalam tafsir itu, mayoritas masyarakat pada saat itu sudah tahu tentang apa kualitas hadis yang dimasukkan ke dalam tafsir tersebut gitu. Jadi kurang ada urgensinya juga gitu. Dan itu kan kayak ensiklopedia gitu. Oke. Ini kan tadi kan metodenya adalah metode bil maksur gitu ya, dengan jalur periwayatan gitulah. Apakah ada kemungkinan penggunaan metode penafsiran biroi dalam tafsir atau bari ini sendiri? Apakah atau bari itu benar-benar full yang bil maksur gitu, atau ada periwayatan yang berdasarkan pendapatnya sendiri gitu? Baik, kalau kita membahas terkait dengan penafsirannya bil maksur dan biroi, penafsiran dengan bil maksur itu tidak menutup kemungkinan di dalamnya itu ada biroi atau menggunakan pendapat sendiri, atau kebaliknya penafsiran biroi itu tentu ada satu masa atau dalam satu konteks dia membahas periwayatan dari jalur Nabi, karena itu hanya tergantung mana yang lebih banyak. Nah, di dalam atau bari ini karena beliau basicnya dari ilmu hadis, maka kan tafsirannya bil maksur. Nah, ini nanti masuknya ke sistematika yang akan kita bahas. Jadi dalam tafsir atau bari, setelah beliau menjelaskan riwayat-riwayat itu, di bawahnya ada qaul Abu Ja'far gitu. Ada kalimat qaula Abu Ja'far, itu menandakan bahwa beliau juga berpendapat. Bahkan uniknya adalah kadang-kadang pendapat beliau itu malah bertentangan atau tidak sesuai atau kurang pas dengan sumber-sumber riwayat atau apa yang ia kutip sebelumnya. Pendapat-pendapat ulama, pendapat-pendapat tabi'in sebelumnya itu berbeda dengan pendapat beliau gitu. Jadi dalam kitab tafsir itu juga ada penafsiran dengan bil ro'inya juga, walaupun sebagian besarnya atau secara klasifikasi umumnya, sistematika umumnya adalah dengan bil maksur. Oke, sekarang sudah sangat jelas ya teman-teman, berdasarkan penjelasan dari Syekh Hulam Frogo tadi terkait dengan tafsir atau bari. Nah, ini kita ke bagian yang paling inti, Syekh. Tadi kan sudah disebutkan bahwa tafsir ini adalah tafsir yang tahlili, kemudian menggunakan bil maksur juga. Nah, sekarang sistematika dari penafsiran itu sendiri. Tadi kan juga disebutkan bahwa tafsir atau bari itu tafsir yang lengkap. Jadi intinya dari juz 1 sampai 30 itu kan ditafsirkan semua gitu. Nah, apakah ada sistematika khusus dari penafsiran
dari At-Tabari ini sendiri kalau dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir lainnya gitu. Sekarang kalau membahas terkait dengan penafsirannya At-Tabari, ya ini tadi kan tafsir yang tahlili ya, bukan yang mujmal. Artinya tafsir yang umum atau global atau mujmal adalah seperti contoh tafsir Al-Ibris gitu, jadi hanya ditafsirkan dengan singkat. Namun dalam tafsir At-Tabari khususnya atau tafsir-tafsir dengan metode tahlili, beliau menafsirkannya lebih spesifik dan lebih lengkap gitu. Jadi dalam sistematika penafsirannya At-Tabari, misal ada satu ayat yang ingin ditafsirkan, beliau mengawalinya dengan qaulu fi ta'wil untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'annya. Jadi setelah qaulu fi ta'wil, beliau mengutip ayat Al-Qur'an yang ingin ditafsiri. Setelah itu beliau menjelaskan asbabun nuzulnya kalau ada. Kemudian bisa jadi sebagian itu qiraatnya juga. Nah, setelah itu di bawahnya baru periwayatan dari nabi, dari sahabat, dari tabi'in. Setelah itu di bagian paling akhir adalah qala Abu Ja'far. Beliau selalu mengawali dengan qala Abu Ja'far untuk mengemukakan pendapatnya itu sendiri. Juga terkait ini Mas, corak dari penafsirannya At-Tabari. Penafsiran At-Tabari itu secara umum coraknya adalah tafsir fikhi, atau lebih banyak membahas dengan terkait hukum-hukum fikih. Tapi di dalamnya juga ada lughawinya juga, ada i'tiqadinya juga. Jadi walaupun coraknya fikih, tidak menutup kemungkinan di dalamnya juga ada pembahasan terkait kebahasaan, tentang balaghah, tentang qiraat juga di dalamnya. Tapi secara umum adalah fikih. Dan ini pun masih secara umum, karena kita balik lagi, tafsir At-Tabari adalah tafsir pertama terlengkap. Jadi dalam usaha penafsirannya, At-Tabari berusaha untuk menghimpun penafsiran Al-Quran melalui riwayat-riwayat yang paling utama terkait satu ayat dan ayat lainnya gitu. Nah, ini juga yang penting untuk dibahas Mas. Jadi karakteristik dari cerita-cerita tadi, dari penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa karakteristik dari penafsiran At-Tabari yang membedakannya dengan tafsir-tafsir yang lain adalah bahwa tafsir At-Tabari itu merupakan istilahnya ulama menyebutnya sebagai hadiah dari Allah, pemberian dari Allah, karena kelengkapan isinya. Karena di sisi At-Tabari itu menghimpun seluruh penafsiran-penafsiran. Beliau juga seorang ahli dalam bidang bahasa, jadi di dalam tafsirnya beberapa kali beliau menjelaskan atau membahas terkait gramatikal ayatnya, i'rabnya ayatnya, dan menambahkan syair-syair syair-syair Arab kuno ke dalam penafsirannya itu sebagai penguat gitu. Nah, selain itu juga yang membedakan tafsir At-Tabari dengan tafsir-tafsir lainnya adalah, misal kita bahas tafsir Al-Qurtubi gitu, coraknya dominan ke fikih. Jadi secara kelengkapan tafsir At-Tabari benar-benar tafsir yang menjadi arsip besar bagi ulama pada saat itu karena kelengkapan isinya seperti itu Mas. Tapi di sisi lain tentu ada juga kekurangan-kekurangan di penafsiran tersebut. Yang tadi kelebihannya kurang satu, yaitu beliau dalam menghimpun sebuah pendapat, beliau terbuka dengan itu. Jadi ketika ada ulama-ulama sebelumnya yang sudah memaparkan penafsiran yang terkait dengan ayat-ayat tersebut, beliau tidak menutupi salah satu dari pendapat tersebut gitu. Jadi semuanya dipaparkan secara terbuka, baru setelah itu beliau menyimpulkan di akhir dengan qala Abu Ja'far itu tadi. Kekurangannya adalah kita sebagai pembaca harus benar-benar berhati-hati untuk membaca tafsir At-Tabari. Jadi tafsir At-Tabari itu sebenarnya bukan untuk pemula. Dalam artian seperti ini, kenapa kok bukan untuk pemula?
karena di dalamnya masih terdapat riwayat-riwayat yang memungkinkan kalau kita tidak mengetahui ilmu hadis, tidak mengetahui ulumul hadis sebelumnya, ini akan terjadi banyak kesalahpahaman. Kita tidak tahu apakah ini termasuk yang sahih, apakah ini yang maudhu', apakah ini hadis asli atau palsu, apakah riwayat Israiliyat ini diterima atau tidak, mardud atau tidak. Kita tidak mengetahui itu, maka sangat berbahaya. Tapi balik lagi, apakah itu menjadi salah satu kesalahannya atau bari? Tidak, tentu tidak. Melihat konteks zaman pada saat itu, belum ada urgensi untuk mengklasifikasikan hadis, karena orang-orang pada saat itu sudah dapat mengetahui dengan sendirinya klasifikasi hadis yang muncul. Dan memang tafsir At-Tabari adalah tafsir yang menghimpun keseluruhannya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Nah, itu tadi penjelasan dari Syekh. Terima kasih penjelasannya, Syekh. Sangat jelas sekali ya teman-teman sekarang bagaimana tafsir At-Tabari itu seperti apa, dan siapa At-Tabari itu, dan kenapa sefenomenal itu. Jawabannya sudah terekam jelas. Terima kasih. Sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.